Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Oto Hasibuan, SHMM, Ketua Umum Pradi, Pradi Solo tepatnya. Selamat petang, Prof. Oto. Selamat petang. Apa kabar nih? Baik, Prof. Sehat, Prof? Sehat, Asia, sehat. Baik, Prof. Oto, ini merupakan suatu kabar gembira ya, Prof, di mana saat ini Pradi mengusulkan untuk membuat Munas kembali untuk menyatukan Pradi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan bagaimana latar belakangnya, kenapa akhirnya dibuat Munas ini, Prof? Ya, jadi memang ketika ada kesepakatan dibuat oleh Ketua Umum yang lama, yaitu Pak Fauzi dengan Pak Junifer dan Luhut di hadapan Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM. Rupa-rupanya mereka belum berhasil untuk mencapai sepakat untuk melakukan Munas itu. Padahal apa yang disepakati di hadapan Menko Polhukam itu adalah untuk bisa menyatukan Pradi ini harus melalui Munas, ya. Jadi itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri karena itu sudah memang syaratnya untuk Munas. Gitu. Tetapi waktu itu ada kendala di antara beberapa organisasi ini. Karena anggaran dasar Pradi itu kan mempunyai aturan sendiri. Nah, tiba-tiba dari pihak Junifer Girsang meminta agar Munas ini dilaksanakan dengan cara one man one vote. Nah, one man one vote itu tidak dikenal di dalam anggaran dasar Pradi. Yang dikenal di dalam anggaran dasar itu memang one man one vote, tapi dengan cara utusan. Jadi artinya diwakilkan oleh DPC. Diwakilkan oleh DPC, tapi perwakilan itu dipilih secara one man one vote oleh seluruh anggota yang ada di DPC masing-masing. Jadi tidak otomatis DPC itu mempunyai kewenangan untuk mewakili di dalam Munas, tapi wakil yang dikirim ke dalam Munas itu dipilih secara one man one vote di cabang masing-masing. Sehingga di Munas itu tidak lagi berkumpul sampai 60.000 kan, nggak mungkin kan? Jadi sebenarnya sistem one man one vote itu juga berlaku sebenarnya, tapi berjenjang gitu. Itu yang tepat sebenarnya. Pertama one man one vote di cabang-cabang, memilih wakilnya, kemudian wakilnya ini bermunas, pergi ke Munas, kemudian di Munas itu memilih lagi ketua umumnya secara one man one vote juga sebenarnya. Jadi tapi kan tidak berkumpul di satu tempat kan gitu. Nah, Pradi yang kita pimpin waktu itu dipimpin oleh Pak Fauzi mengatakan apakah tidak sebaiknya kita ini bermunas menggunakan anggaran dasar kita yang ada, karena itu aturan mainnya kan. Nah, tentunya ditanya aturan anggaran dasar yang mana? Ya kita pakai anggaran dasar Pradi sebelum terjadi perpecahan ini. Kan itu yang paling fair gitu. Tetapi rupanya Pak Junifer dan Pak Luhut menghendaki lain. Mereka langsung mau minta one man one vote langsung. Nah sehingga dipikirkan kalau one man one vote langsung bagaimana? Kita aja anggota kita sudah hampir 60.000. Kalau mereka umpamanya ada 1.000, ya 61.000 gitu loh. Nah di mana dikumpulkan ini? Mau di Stadion Senayan pun mungkin juga repot dan sebegitu kan. Nah ini yang menjadi perbedaan di antara mereka. Nah kemudian berganti setelah 5 tahun pertikaian ini terjadi Munas Pradi, kemudian saya terpilih menjadi ketua umum, maka tentunya saya mengambil kendali di Pradi yang kita pimpin. Kemudian saya melakukan Rapimnas, ya Rapimnas dengan seluruh cabang kita. Kita memiliki cabang hampir 150 ya, 148 atau berapa gitu pelusian. Nah untuk itu kita memutuskan di Rapimnas. Akhirnya saya katakan, Rapimnas mengatakan nggak bisa, harus tetap anggaran dasar Pradi. Tapi saya katakan, kalau begini terus ngotot-ngototan, nggak jadi-jadi. Gitu loh. Saya yakinkan peserta di Rapimnas, biarlah kita mengalah sedikit, kita one man one vote aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, soal siapa yang terpilih, nggak ada masalah. Kalau memang dari pihak sana yang terpilih, ya itu welcome. Gitu ya. Tapi dari pihak kita yang terpilih, welcome. Nah, akhirnya disepakati. Nah kedua tentunya kita juga mengatur karena tidak digunakan lagi anggaran dasar Pradi tetapi kesepakatan, maka kita usulkan maka setiap dari 3 organisasi ini masing-masing mengirimkan calonnya.
calon yang dianggap terbaik. Kenapa harus dikirimkan calon yang terbaik? Karena ini kan merger namanya, penyatuan. Jadi kalau kita kirim wakil kita itu adalah menang, maka dia akan diikuti oleh yang lain. Yang kalah itu harus membubarkan diri. Nah, jadi harus ada konsensus di antara para pihak bahwa siapa yang kalah harus membubarkan diri bergabung dengan yang menang. Nah, kalau tidak ada konsensus seperti ini, penggabungan ini tidak akan bisa berhasil. Nah, itu yang kita sepakati. Tetapi saya dengar kabar-kabar di media, dilontarkan mereka lagi. Mereka mengatakan harus ketiga orang yang ketua umum itu tidak boleh menjadi ketua umum, tidak boleh menjadi calon. Sehingga saya bertanya-tanya, alasannya apa? Nggak masuk di akal menurut saya kalau begini kan. Artinya kalau itu yang disyaratkan ketua umum ini tidak boleh menjadi ketua umum, bagi saya sih sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Tetapi itu harus diserahkan kepada Munas itu sendiri, ya kan? Diserahkan kepada anggota gitu loh. Karena anggota lah yang mempunyai kedaulatan di dalam organisasi ini. Jadi kalau anggota mengatakan bahwa haknya dia untuk memilih dan dipilih tidak boleh dikibir, ya nggak boleh. Karena di dalam satu negara demokrasi, organisasi juga yang demokrasi, semua hak itu dimiliki oleh anggota. Anggota berhak dipilih dan juga berhak memilih gitu. Jadi nggak boleh kita bilang, oke, kita munas tapi si anggota boleh ikut. Nggak boleh begitu. Itu melanggar demokrasi dan juga melanggar hak ajasi gitu loh. Nah, mereka mengusulkan begitu. Saya terus terang saya nggak tahu apa yang menjadi alasan mereka mengatakan tidak boleh yang ketiga kutub itu menjadi calon. Nah, kalau dianggap waktu itu di antara mereka itu ketiga calon itu adalah itu Junifer, Luhut sama Fauji, ya kan? Nah, sekarang saya juga tidak tahu apakah maksudnya saya juga tidak boleh maju dan sebagainya. Nah, tapi ingin saya tegaskan bagi saya tidak maju pun gak ada masalah. Yang penting terbentuk Pradi. Tetapi maju tidaknya seseorang itu tidak boleh ditentukan oleh kita, tapi ditentukan oleh anggota. Jadi anggota lah nanti yang menentukan. Kalau anggota mengatakan ya jangan maju, ya pasti dia tidak dipilih kan. Yeah. Jadi tidak ada yang sudah kita persoalkan. Itu persoalannya. Baik, jadi itu harapan kita. Baik. Iya, jadi semua perubahan peraturan yang muncul ini, Prof, kalau saya ambil tadi adalah harus melalui ADART, semuanya harus sesuai dengan ADART begitu ya, Prof ya. Jadi perubahan peraturan pun harus sesuai dengan ADART begitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh mengenai bagaimana nanti rencana ke depannya dan bagaimana mengenai Munas yang akan dilaksanakan nanti. Usai jeda, Prof, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai kumandang azan maghrib dan jeda berikut ini.